Selamat pagi, perkenalkan saya Ponsinora, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama Ibu, umur, alamat, dan pekerjaan? Baik Bu, jadi boleh saya tahu alasan Ibu hari ini datang memeriksakan diri ke rumah sakit? Baik, Bu sudah menikah atau belum? Ini pernikahan yang keberapa? Apakah sudah ada anak? Anak berapa? Dan apakah ada riwayat keguguran atau abortus? Bagaimana dengan riwayat ANC? Ada suntik PT di mana Ibu? Berapa kali? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Untuk kondisi hamil sekarang Bu, apakah gerakan janin aktif? Apakah ada kenaikan berat badan? Berapa? Dan apa sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Atau ada keluar lendir atau daerah dari jalan lahir Bu? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada ibu dan keluarga? Baik Ibu, saat ini saya akan menggunakan rumus Nigel untuk menentukan taksiran tanggal persalinan, di mana hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dan memeriksa tanda-tanda vital dari Ibu. Mungkin saat pemeriksaan nanti Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi tidak perlu khawatir karena ini tidak membahayakan janin dalam kandungan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Pertama-tama, Ibu dipersilakan untuk mengosongkan kandung kemih sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu setelah itu persilakan Ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki Ibu dengan kain yang telah disediakan oleh pemeriksa, mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Setelah itu, pemeriksa memakai handskun steril dan selanjutnya pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap pasien. Menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak tergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan tangan kanan pada fundus uteri dan tekan secara lembut dan geser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong maka akan teraba lunak, kurang bulat dan tidak melenting. Lalu ukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran dari atas sifisis pubis sampai ke tinggi fundus uteri. Lalu selanjutnya kita akan ukur lingkar perut pasien dalam sentimeter. Kita letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama dan dari asal kita tekan secara bergantian atau simultan ke arah bawah dan rasakan apakah punggung di mana nanti akan teraba tahanan besar, rata dan keras seperti papan, atau teraba ekstremitas seperti bagian-bagian kecil. Menentukan bagian terbawah janin, apakah presentasi kepala, di mana teraba bulat, melenting dan keras, atau apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul, dengan menggoyangkan bagian terbawah janin,
Dan jika melayang berarti belum masuk pintu atas panggul. Jika terfiksasi berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien dan temukan kedua ibu jari kiri dan kanan dan perhatikan sudut yang dibentuk apakah konvergen yang berarti belum masuk pintu atas panggul atau divergen yang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lalu temukan seberapa jauh bagian terbawah janin masuk di pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Selanjutnya, angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lainnya. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin dalam 60 detik. Normalnya DCG adalah 120-160 kali per menit. Lalu letakkan semua peralatan pada tempat semula dan melakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, seperti laboratorium dan USG. Lalu beritahukan pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya kita angkat kain penutup dan minta ibu untuk memakai kembali pakaiannya. Pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO, kemudian persilahkan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Setelah itu, jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya, meliputi usia kehamilan, letak janin, posisi janin, presentasi dan kondisi janin. Kemudian, jelaskan tentang rencana asuhan antenatal yang berkaitan dengan hasil temuan, serta jadwal pemeriksaan ulangan. Jelaskan pada pasien untuk melakukan kunjungan ulang bila ada keluhan. Selanjutnya, kita serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam. Terima kasih.